Pada suatu hari yang mendung, seorang pria berdiri di depan rumah sambil menatap langit, memperkirakan badai besar akan segera terjadi. Tak lama berselang, hujan pun mulai turun, namun ada yang aneh dengan hujan itu, hujan yang benar-benar tidak seperti biasanya. Pria itu bernama Curtis, dia tinggal di rumah yang sederhana bersama istrinya Samantha dan putrinya yang tunarungu bernama Hannah. Pada sore hari, memang terjadi badai, namun sama sekali tidak ada yang aneh pada hujannya meskipun memang mengganggu pekerjaan Curtis sebagai pekerja konstruksi. Seperti biasa, minum-minum menjadi kebiasaan Curtis dan sahabatnya DeWard setelah selesai bekerja. Selain itu, ditambah dengan sesi curhat absurd tentang keluarga masing-masing yang sepertinya membuat para bapak-bapak terhibur, tapi tidak dengan ibu-ibu, terutama Ned, istrinya DeWard. Setibanya di rumah, sambil memandangi putrinya yang tertidur, Curtis diminta untuk membereskan beberapa sampah-sampah bangunan, karena sebelumnya Hannah sempat bermain dengan papan berpaku dan itu sangat berbahaya. Tanpa menunda-nunda lagi, pada akhir pekan, Curtis pun langsung membereskan sampahnya. Tiba-tiba saja badai besar melanda yang membuat Curtis dan Hannah ketakutan, dan mendadak Red, anjing peliharaan mereka, menyerang Curtis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan, berjudul Take Shelter, sebuah film yang rilis di tahun 2011, garapan sutradara Jeff Nichols, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang sudah tidak perlu diragukan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Mari kita seruput kopi di malam ini dan mari ceritanya kita lanjuti. Ya, lagi-lagi itu hanyalah sebuah mimpi, sama seperti mimpi hujan aneh sebelumnya. Namun, meskipun demikian, Curtis merasa sakit pada tangannya, seolah itu benar-benar nyata, sampai-sampai berusaha menjauhkan Hannah dari Red, bahkan membentak Sam karena berusaha menghentikannya. Come here, Hannah. Curtis. What? Saat bekerja, Curtis pun menjadi tidak fokus dan pada suatu ketika mendadak dia melihat sekelompok burung terbang dengan pola yang sangat aneh. Itu benar-benar menghantui Curtis sehingga membuatnya melupakan janji dengan Sam untuk menghadiri acara bimbingan di sekolah Hannah. Pada akhir pekan, Curtis kembali terbangun dari mimpi buruk, di mana kala itu dia sedang berada dalam perjalanan bersama Hannah dan tiba-tiba saja beberapa pria menyerbu serta menculik Hannah. Itu membuat Sam khawatir, namun Curtis masih tetap diam meyakinkan sang istri bahwa semuanya baik-baik saja. Selagi Sam menjual kerajinan tangan di sebuah booth bersama dengan Hannah, Curtis menepati janjinya untuk membersihkan sampah bangunan. Tidak hanya itu, Curtis juga memeriksa tempat perlindungan atau shelter serta membangun kandang untuk Red. Ya, mulai kini, untuk sementara waktu, Red akan berada di kandang. Tentu saja itu membuat Curtis merasa sangat bersalah, namun dia berusaha menutupinya, mengajak Sam untuk menyimak siaran berita di televisi tentang warga yang terjebak selama 11 jam akibat gas beracun. Curtis pun menghampiri putrinya yang sedang termenung menatap hujan. Kemunculan seorang pria di depan jendela membuatnya sangat terkejut, ditambah lagi pria itu berusaha mendobrak pintu dan terjadi guncangan yang benar-benar dahsyat. Ya, lagi-lagi itu hanya sebuah mimpi buruk yang masih menghantui, dan kali ini, saking menyeramkannya, membuat Curtis mengompol. Sepertinya, Curtis harus segera mengunjungi dokter, namun dia masih tidak mau menceritakan apapun kepada Sam, dan tetap mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah melakukan bersih-bersih rahasia yang mungkin menjadi aib para pria, Curtis mengajak Hannah ke pustaka untuk mempelajari tentang gangguan mental. Pria itu juga sempat singgah di supermarket untuk membeli beberapa makanan kaleng, sampai-sampai melupakan makan siang bersama keluarga Sam. I know, I'm sorry. I had to run in here. You're really late. You I didn't know. even bring your
Muak mendengar pertanyaan dan ocehan mertua, Curtis pun memutuskan untuk membersihkan shelter. Di sanalah seharian dia berada membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan, dan keesokan harinya pria itu pun memutuskan untuk menemui dokter langganan, yaitu Dr. Shannon. Curtis menceritakan semuanya dengan cukup detail dan berharap dokter bisa memberikannya obat. Sayangnya, Dr. Shannon adalah dokter umum, sehingga hanya bisa memberikan beberapa resep obat untuk sementara, serta memberikan nomor seorang psikiater jika memang kondisi Curtis semakin parah. Sejak saat itu, pada awalnya semuanya menjadi lebih baik. Curtis bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan mimpi buruk dan terlihat lebih bugar. Selain itu, ada kabar baik dari Sam bahwa pihak asuransi mau mengcover biaya implan koklea Hannah, serta telah menemukan dokter yang tepat. Namun pada suatu hari, mimpi buruk itu seolah menyeberang ke dunia nyata. Saat bekerja, Curtis mendengar suara petir di siang yang cerah, dan tiba-tiba saja kondisi Curtis pun memburuk. Curtis mencoba mengunjungi sang ibu di panti jompo, memberikan beberapa pertanyaan tentang apa yang dialami sebelum didiagnosa, seperti mimpi atau mimpi buruk. Namun sepertinya itu tidak membantu karena apa yang dialami ibu Curtis berbeda. Wanita itu merasa bahwa dirinya selalu diikuti dan diawasi setiap waktu. Setelah mengunjungi sang ibu, kini Curtis menjadi yakin untuk menghubungi seorang psikiater. Namun tidak dengan yang disarankan oleh Dr. Shannon, karena biayanya terlalu mahal. Sesampainya di rumah, Curtis kembali mengalami masalah dengan tidurnya. Semalaman, pria itu terjaga menatap putrinya sambil memperkirakan biaya untuk pembangunan shelter. Keesokannya, Curtis langsung menjalankan rencana. Meskipun bunganya tinggi, namun tidak sulit bagi Curtis untuk mendapatkan pinjaman karena selama ini dia dan Sam tidak pernah menunggak. Selain itu, Curtis juga meminta bantuan DeWard untuk membawa beberapa alat berat milik perusahaan. Tentu saja DeWard langsung menyanggupi permintaan Curtis, namun di samping itu, DeWard juga merasa khawatir dan bertanya-tanya masalah apa yang sedang menimpa sahabatnya. Atas saran dari Dr. Shannon, Curtis akhirnya menemui Kendra. Dia adalah seorang konsultan bersertifikat, namun tetap saja bukan seorang psikiater. Kendra hanya bisa memberikan beberapa saran dan arahan. Curtis pun memulai dengan kuesioner yang telah diisi dan apa yang diketahuinya tentang skizofrenia, serta dua gejala yang selama ini dia alami, yaitu delusi dan halusinasi. Dia juga menceritakan tentang masa lalu ketika ibunya berusia 30 tahun didiagnosa mengalami paranoid skizofrenia, dan sejak saat itu sang ibu dirawat di salah satu rumah sakit Columbus. Lalu Curtis dan kakaknya Kyle dibesarkan oleh sang ayah, serta yang terakhir tentu saja tentang mimpi buruk. Meski sudah berkonsultasi, tapi kondisi Curtis sama sekali tidak membaik. Suatu malam, ketika pulang dari bimbingan orang tua murid, selagi Sam dan Hannah tertidur, Curtis sengaja menghentikan mobil untuk memastikan apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Is anyone seeing this? Akhirnya, pada Sabtu pagi, saat Sam dan Hannah tidak berada di rumah, Curtis dibantu oleh DeWard membawa mobil pengeruk milik perusahaan dan memulai pekerjaan. Sampai akhirnya, pada sore hari, Sam dan Hannah kembali. Sam menatap dengan penuh kekecewaan karena Curtis tidak pernah menjelaskan apapun dan bahkan mengambil pinjaman uang tanpa berunding terlebih dahulu. Pria itu hanya diam dengan alasan tidak mau membuat Sam khawatir. Merasa muak dengan mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantui, Curtis pun menambah dosis obatnya. Hingga pada suatu malam, hal yang jauh lebih buruk terjadi. Tubuh Curtis mengalami kejang, serta mulutnya mengeluarkan darah. I need an ambulance. Akhirnya, setelah ambulans pergi, Curtis menjelaskan semuanya kepada Samantha. Mulai dari mimpi tentang badai, tetesan hujan seperti oli yang membuat semua menjadi gila, termasuk Red dan DeWard. Selain itu, Curtis juga menjelaskan bahwa dia sudah menemui konsultan. Dia bertekad akan berjuang sekuat tenaga agar tidak menjadi seperti sang ibu yang meninggalkan keluarga.
Keesokan harinya, setelah mengantar Hannah untuk diperiksa dan mengatur jadwal operasi, Curtis kembali bekerja. Kini dia mulai merasa takut terhadap DeWard, apalagi saat itu DeWard memegang sekop seperti di dalam mimpi. Segera, Curtis menemui Jim, atasannya, meminta agar DeWard dipindahkan ke tim lain dengan alasan tidak ingin berada satu tim dengan orang-orang terdekat. Pada akhir pekan, kembali Curtis melanjutkan pengerjaan pembangunan shelter. Selain itu, dia juga mempersiapkan beberapa alat baru seperti penyaring udara dan masker yang harganya tidak murah. Sam yang khawatir meminta Kyle datang menjenguk. Sama seperti sebelumnya, Curtis masih menutup diri, menolak nasihat dan bantuan karena dia merasa semuanya baik-baik saja. Namun, ada satu hal yang mungkin bisa dilakukan Kyle, yaitu mengadopsi Red. Itu pasti akan membuat putri Kyle senang. Beberapa hari kemudian, Curtis tidak berani menyentuh tangan Sam karena dia baru saja bermimpi buruk. Kondisi tersebut diperparah dengan kunjungan Jim. Pria itu menjelaskan bahwa DeWard telah menceritakan tentang mobil pengeruk yang dipinjam tanpa surat izin, yang mana resikonya sangat besar dan bisa membahayakan perusahaan. Tidak ada pilihan bagi Jim selain memecat Curtis. DeWard juga mengalami hal yang sama, namun tidak mendapat pesangon karena masa kerjanya yang sudah habis. Tentu saja berita itu membuat Sam marah dan kecewa. Kini mereka tidak bisa membayar hutang dan asuransi kesehatan tidak lagi mengcover biaya operasi Hannah. Sorry. Beberapa waktu kemudian, Curtis pergi ke klinik dengan maksud untuk menemui Kendra. Sangat disayangkan, wanita itu telah dipindah tugaskan dan kini Curtis diminta untuk kembali mengulang cerita yang sama. Itu benar-benar sangat menyebalkan. Akhirnya Curtis pun kembali ke rumah untuk melanjutkan pembangunan shelternya. Saat petang, Sam pulang membawa rencana baru untuk keluarga mereka. Kini, Curtis dan Sam harus sama-sama berjuang mendapatkan pekerjaan baru untuk membiayai operasi Hannah dan juga pengobatan Curtis. Tapi sebelum itu, Sam meminta Curtis untuk menghadiri acara makan malam bersama klub di akhir pekan. Sebenarnya Curtis enggan untuk menghadiri acara tersebut karena selain harus bertemu dengan orang-orang, di sana juga ada DeWard yang telah menyebarkan berita tentang sikap aneh Curtis belakangan ini. Dan benar saja, hampir semua orang di sana memandang Curtis dengan tatapan sinis. Bahkan terjadi perkelahian karena DeWard merasa dikhianati oleh Curtis. I know. I'm sorry. Hey, fucking goddamn it! You think I'm crazy? Huh? Is that what he told you? Hey, I'm talking to you, Russell. Huh? There is a storm coming. Mimpi buruk kembali terjadi. Kali ini Curtis dan putrinya melihat gerombolan burung yang berjatuhan bersamaan dengan datangnya badai. Ketika terbangun, ternyata badai benar-benar terjadi. Segera Curtis membawa keluarganya untuk berlindung di shelter serta memakaikan mereka masker yang telah disediakan. Hanya Curtis yang masih terjaga di malam itu karena merasa khawatir dengan pintu shelternya. Keesokan paginya, Curtis kembali dibangunkan oleh Sam. Wanita itu meminta untuk melepaskan masker dan membuka pintu karena badai telah benar-benar reda. Tentunya itu tidak mudah. Sam dan Hannah sampai harus memohon dan meyakinkan Curtis bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada gas beracun, tidak ada orang gila, hanya badai biasa yang kini telah reda. This is something you have to do. Could you move Hannah back? It's fine. Film pun ditutup dengan menampilkan Curtis ditemani oleh Sam menemui psikiater yang sepertinya rekomendasi dari Dr. Shannon. Curtis disarankan untuk segera menjauh dari shelter, bukan berlibur atau bukan pula pindah ke tempat lain, tapi Curtis harus berpisah dengan keluarganya untuk sementara waktu. Psikiater memberikan kesempatan bagi Curtis untuk mempertimbangkan atau mungkin berlibur dahulu, namun semakin lama ditunda, maka akan semakin sulit bagi Curtis untuk menerima dan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menjalani terapi di fasilitas yang sebenarnya.
Lalu ditampilkan juga dalam waktu yang tidak ditentukan, Curtis sedang berlibur bersama keluarganya ketika asik bermain dengan Hannah. Tiba-tiba saja badai datang, berikut hujan aneh yang seketika turun. Semua pun terdiam. Mungkinkah apa yang ditakutkan Curtis selama ini benar-benar terjadi? Apakah mimpi buruk Curtis adalah sebuah petunjuk akan suatu bencana besar? Dan tamat. Bagi saya, Take Shelter adalah film yang sangat luar biasa, apalagi ditambah akting Michael Shannon yang cukup memukau, menampilkan pilihan bagi Curtis antara berjuang atau menyerah pada kondisi mental demi menyelamatkan keluarga, serta perjuangan Samantha yang harus merelakan stabilitas ekonomi rumah tangga dalam upaya menyembuhkan sang suami. Dalam pandangan saya, Curtis mewakili gagasan untuk menyerah pada ketakutan. Dia yakin tidak ada yang bisa dilakukan selain bersembunyi dan berlindung. Sedangkan Samantha mewakili harapan, ya mungkin dibutuhkan pengorbanan yang besar dalam hidup, namun dengan usaha yang keras, kita pasti bisa bertahan dari masalah ini. Tentu yang menjadi pertanyaan besar bagi penonton adalah adegan terakhir, di mana menampilkan Curtis, Sam, dan juga Hannah sedang menikmati liburan di pantai dan tiba-tiba saja terjadi badai yang selama ini ditakutkan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan maksud dari adegan tersebut. Yang pertama, semua yang dilihat mereka nyata. Selama ini mimpi-mimpi buruk adalah petunjuk bagi Curtis untuk membuat perlindungan dalam menghadapi bencana akhir zaman. Kemungkinan yang kedua adalah penyakit paranoid skizofrenia juga telah dialami oleh Sam dan Hannah, sehingga kini mereka juga sudah bisa melihat badai dan merasakan hujan aneh. Sebenarnya ini terdengar agak konyol karena skizofrenia tidak menular seperti flu, jadi ya mungkin yang satu ini bisa diabaikan saja. Lalu kemungkinan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah semua yang terjadi pada akhir film tidaklah nyata, atau bisa dibilang bagian dari mimpi buruk Curtis. Ya karena memang mereka tidak memiliki dana untuk berlibur. Maksud saya, dananya ada karena mereka sudah menabung sejak berbulan-bulan yang lalu. Tapi pada suatu adegan, Sam memutuskan menggunakan tabungan itu untuk membayar pinjaman Curtis. Lalu pada adegan saat menemui psikiater juga Curtis mengaku belum memiliki pekerjaan, dan oleh sebab itu, psikiater mewajibkan Curtis untuk segera menjalani terapi di fasilitas khusus. Badai yang jauh lebih dahsyat di akhir film menandakan bahwa gangguan mental Curtis telah semakin parah, namun bukan dalam artian yang merujuk pada kekerasan. Dalam mimpi itu, ditampilkan Sam dan Hannah bisa melihat badai dan merasakan hujan aneh seperti Curtis. Ini mengisyaratkan bahwa Curtis tidak sendirian, karena ada keluarganya yang selalu mendukung dan memahami apa yang Curtis alami. Jadi meskipun penyakitnya semakin buruk, tapi Curtis dapat merasakan dukungan dari keluarganya untuk berjuang demi kesembuhan. Ya, secara keseluruhan film ini adalah tentang gangguan mental. Kita menyaksikan perjuangan karakter utama untuk memahami arti mimpi dan penglihatannya, apakah itu nyata ataukah gejala gangguan mental. Pertanyaan itulah yang membuatnya menjadi bingung dan tersiksa. Lalu di akhir film, sebagai penonton kita disuguhkan sebuah visi yang mana kini adalah giliran kita yang dibuat bingung dan bertanya-tanya kepada diri sendiri. Kita didorong dalam ketidakpastian yang dialami Curtis sepanjang film agar bisa benar-benar merasakan bagaimana rasanya berjuang melawan gangguan mental. Mungkin saja ini menjadi tujuan rahasia dari sang sutradara. Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!